Ya saudara, kita sekarang mulai belajar seri khotbah yang baru, Healthy Soul, Happy Life. Artinya saudara, jiwanya sehat, ya hatinya bahagia, hidupnya bahagia. Katakan, jiwa yang sehat, hidup bahagia. Sekali lagi, jiwanya sehat, hidup bahagia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya percaya ini yang 1 bulan Tuhan ingin kita alami. Semua mempunyai jiwa yang sehat, semua hidupnya bahagia. Khususnya kesembuhan bagi jiwamu. Ini sesi pertama saudara. Kejadian 2 ayat 8 sampai 10. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden, itu taman luar biasa. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Manusia diciptakan luar biasa, lebih daripada ciptaan yang lain. Menurut gambar dan rupa Allah, ditempatkan di taman yang khusus, yang luar biasa sekali, saudara. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah tanah itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir di Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pasti saya ajak saudara tangkap dari pembacaan ini, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi manusia sampai diciptakannya luar biasa sekali. Tadi saya katakan beda semua makhluk yang lain. Tempat Tuhan mencurahkan kasih-Nya saudara kepada ciptaannya yang menurut gambar rupa, yaitu manusia. Ditempatkan di tempat yang khusus, di tempat yang terbaik. Saya percaya punya arti. Tuhan ingin kita manusia yang diciptakan secara khusus hidupnya bahagia. Bahagia. Maka diciptakan luar biasa, diperlengkapi luar biasa, ditempatkan tempat yang luar biasa. Sekali lagi, supaya kita bisa bahagia, supaya saya bisa bahagia, supaya saudara bisa apa saudara? Bahagia. Tadi kita lakukan perjamuan kudus juga sama. Tuhan Yesus rela dilahirkan sebagai manusia. Dia rela saudara setelah umur 30 tinggalkan pekerjaannya, beritakan Injil supaya kabar keselamatan didengar semua orang. Lalu setelah itu rela berikan dirinya. Dia gantikan kita terima hukuman karena dosa saudara. Dia ditimpa semua hukuman, penderitaan, kutuk ditimpakan saudara. Dia disakiti supaya kita bisa disembuhkan saudara. Dia rela menerima ditimpa semua penderitaan yang harusnya ditimpakan pada manusia supaya kita keluar dari penderitaan itu dan punya hidup yang bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama yang saya ingin saudara tangkap, bahwa kehendak Tuhan, keinginan Tuhan ingin saudara bahagia, saudara bahagia, saudara bahagia, saudara bahagia, saudara bahagia, saya bahagia, semua anak-anaknya bahagia. Amin saudara. Itu kerinduan Tuhan saudara, itu keinginan Tuhan. Namun kita juga bisa lihat nyata dalam kehidupan dunia banyak yang tidak bahagia. Bahkan dalam kehidupan orang Kristen pun kita bisa dapatkan kadang-kadang hidupnya tidak bahagia. Ya, sebagai mahasiswa, pelajar saudara punya kesempatan belajar, tapi hatinya tidak bahagia. Ya, orang tua kadang tidak bahagia. Jadi pengusaha, karyawan nyatanya tidak bahagia. Bahkan jadi artis saudara, wah jadi pejabat, nyatanya hidupnya tidak bahagia. Bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan tidak bahagia. Itu fakta saudara. Banyak sekali mengalami tidak bahagia saudara. Iya, bahkan tidak luput sampai ada orang-orang yang bunuh diri. Orang top pun kadang-kadang bunuh diri. Orang yang kaya, orang yang terkenal kadang-kadang bisa mengalami bunuh diri. Kehendak Tuhan kita bahagia. Dia disiapkan segala satunya sampai Taman Eden. Tetap saja ada orang-orang tidak
tidak bahagia. Saya tidak tahu saudara yang ada di sini. Harapan saya, doa saya, saudara semuanya bahagia. Bahagia, 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 bahagia. Minimal kalau selama ini belum bahagia, mulai sekarang, mulai hari ini bahagia, 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 bahagia. Terima kebahagiaan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Lah apa sih yang buat bahagia? Intinya Taman Eden tidak menjamin bisa bahagia, saudara. Iya, ada dua syarat utama yang bisa merasakan kebahagiaan. Supaya kita bisa merasa bahagia dalam hidup kita, ada dua yang kita pelajari. Yang pertama, hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, hubungan yang baik dari ini nomor satu. Ini yang utama, saudara. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan membuat kita sungguh-sungguh mengalami rencana Tuhan, sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan. Kita bisa punya kehidupan bahagia saat kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saat kita melekat dengan Tuhan, saat Tuhan memenuhi setiap kita. Karya Tuhan nyata, Tuhan nyata bersama-sama dengan kita. Itu akan bahagia. Kejadian 3 ayat 8 dan 9, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan seringkali berjalan di sana. Sembunyilah manusia dan istrinya di hadapan Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan firman-Nya kepada mereka, di manakah engkau? Kalau saudara pelajari di Alkitab, dulunya setelah Allah menciptakan manusia luar biasa menurut gambar dan rupanya, lalu ditaruh di Taman Eden. Tuhan itu suka ada di Taman Eden. Tadi dibaca juga Tuhan jalan-jalan di sana, saudara. Awalnya Adam dan Hawa ini sangat bahagia sekali, yang nggak pernah ngalami kesakitan, nggak pernah ngalami kekurangan, semuanya hidup bersama Tuhan, dekat bersama Tuhan. Tapi saudara tahu dalam kisahnya, saat Adam dan Hawa atau Hawa dan Adam lebih dengar perkataan si ular, melanggar Tuhan, langgar firman Tuhan, maka mulai berubah, saudara. Sekalipun di Taman Eden, saudara dengar, sekalipun di Taman Eden, sekali lagi, sekalipun di Taman Eden, mereka nggak bahagia lagi. Hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kegelisahan, sampai sembunyi. Tahu Tuhan ada di situ saja, dulunya menenangkan sekali, bergaul dengan Tuhan itu luar biasa sekali. Tapi saat itu mereka kehilangan kebahagiaan. Masih di Taman Eden, tapi saudara, Taman Eden tidak membuat mereka bahagia. Mereka kehilangan kebahagiaan, saudara. Jadi sekali lagi, Taman Eden tidak bisa membuat manusia bahagia. Sekalipun itu penting, sekalipun itu membantu, tapi yang menyebabkan utama adalah hubungan yang baik, hubungan yang intim, berjalan bersama Tuhan, membuat kita bahagia. Di Taman Eden bersama Tuhan bahagia. Eden tanpa Tuhan nggak ada bahagia. Penyebab utama adalah hidup yang dekat dengan Tuhan, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka akan bahagia. Tuhan itu disebut Raja Damai, saudara. Dia Raja Damai, bukan hanya damai, Raja Damai. Waktu kita bersama Raja Damai, waktu Dia penuhi hati kita penuh dengan damai sejahtera, karena Raja Damai ada di dalam hati kita. Juga Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, aku damai, aku bahagia, saudara. Lalu saudara, Mazmur 16 ayat 11, terjemahan Indonesia masa kini, kau tunjukkan padaku jalan menuju hidup. Ini Daud berkata seperti itu, saudara. Padamu, pada siapa? Tuhan. Daripadamu, saudara, aku dapat kegembiraan melimpah. Daud itu berkata, oh, aku arahkan hatiku padamu. Padamu aku dapat apa? Ya saudara, apa saudara?
Kegembiraan yang melimpah, bukan pada yang lain, bukan pada kedudukan membuat dia punya sukacita melimpah, bukan pada kekayaannya, bukan pada kemasyhuran, bukan pada apapun. Daud berkata, daripadamu, padamu aku dapatkan kegembiraan yang melimpah. Bukan sekedar gembira, gembira yang melimpah, limpah dengan sukacita, limpah dengan kegembiraan, limpah dengan kebahagiaan. Luar biasa sekali, saudara. Ditambah lagi, dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Kebahagiaan untuk apa, saudara? Selama-lamanya, bukan sebentar. Semua yang dari dunia mungkin bisa buat kita bahagia, tapi sebentar. Dapat anak, bahagia. Anaknya sakit, hilang bahagianya. Dapat pasangan hidup, bahagia. Setelah menikah cekcok terus, hilang bahagianya, saudara. Dapat berkat, bahagia. Waktu rugi ditipu orang, bahagianya hilang, saudara. Semua yang dalam dunia tidak akan berikan bahagia selama-lamanya. Hanya ada di dalam Yesus kebahagiaan selama-lamanya, saudara. Hanya di dalam Tuhan, saudara. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, di dalam Yesus, Daud berkata, aku dapat kegembiraan yang melimpah. Daud itu mengalami banyak tantangan. Waktu di Roma, dia termasuk anak yang agak tidak diperhatikan, sekalipun ya mungkin kalau yang lain merasa tertolak, dibedakan dengan kakak-kakaknya, tapi dia tetap bahagia. Sejak remaja dia terus dekat dengan Tuhan, bangun hubungannya dengan Tuhan. Dia punya kebahagiaan bukan karena ditolak atau tidak ditolak, ya lebih atau tidak, tetap saja sekalipun ditolak tetap bahagia. Setelah itu diurapi jadi raja. Lalu Saul marah, iri, berusaha dibantai, berusaha dibunuh, saudara, sampai dia harus meninggalkan ya jabatannya, meninggalkan rumahnya, semuanya. Tapi dia berkata, pada Tuhan aku dapat kegembiraan yang melimpah, saudara. Tinggalnya di gua-gua, masih dikejar, akan dibantai, tetap saja dia berkata, dari Tuhan aku dapat kebahagiaan yang melimpah, bahkan kebahagiaan selama-lamanya. Amin, saudara. Dari Tuhan, saudara, kita akan dapatkan seperti itu, saudara. Damai ya yang kekal selama-lamanya. Satu kali ada perlombaan melukis, saudara. Semua disuruh melukis. Ini dianggap aja ya, saudara ya, ini sedang ikut perlombaan melukis. Saudara siap dulu ya, saudara ya. Lalu jurinya atau saya berkata gitu, saudara, sekarang saudara semua melukis damai. Nah gimana, saudara? Disuruh melukis damai itu gimana? Kalau disuruh melukis burung merpati, lah gampang, saudara. Suruh melukis apa? Damai. Kalau saudara disuruh melukis damai, saudara melukis apa? Ya, saudara melukis apa? Saudara melukis apa? Ada orang yang melukis PBB, bawa perdamaian. Nyatanya sampai sekarang ya dunia malah lebih banyak perangnya. Ada orang bawa lagi, saudara, jentik dan jentik gitu, saudara. Wah, damai. Di depannya damai, di belakangnya itu, saudara. Yang enggak damai juga, saudara. Ada orang yang gambar, oh di desa yang sepi, enggak ada apa-apanya, pikir damai. Belum tentu. Itu kadang-kadang orang di tempat seperti itu kesepian, nggak ada apa-apa, nggak ada teman, macam-macam, saudara. Setelah dikumpulkan, jurinya mengumumkan pemenangnya ternyata apa, saudara? Burung camar sedang bercumbu di tengah badai, saudara. Tadi dicarikan gambar, ini ada badai, orang takut, saudara, tapi dia tetap bercumbu saja, saudara. Nggak ngurus ada badai, biar ada badai, tetap saja bercumbu, tetap saja bahagia, tetap saja tidak tergoncangkan. Itu damai dari Tuhan, itu damai yang sejati, itu damai yang melimpah, itu damai selama-lamanya. Sekarang contoh ya, saudara, kita sedang diserang, izinnya sedang ditunda. Damai apa enggak? Damai apa enggak?
tetap damai saudara. Ada damai daripada Tuhan. Kalau saya ngalami gitu, kita ngalami gitu, saya ngelok-ngelok ya jemaatnya gimana saudara? Betul nggak saudara? Damai, sukacita dari Tuhan akan datang pertolongan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia yang menyuruh, Dia yang menyertai, Dia akan menolong, Dia akan memberkati, akan dibangun lagi sampai selesai. Akhirnya jadi berkat luar biasa. Tetap damai, tetap bahagia. Saudara belajar, itu masalah besar loh saudara, betul nggak? Kecil apa besar? Besar. Tapi damai Tuhan itu jaminan. Bukan waktu dapat berkat damai, bukan tanggal muda damai, tanggal tua hilang damainya. Enggak gitu saudara. Tanggal muda damai, tanggal tua tetap damai. Tepuk tangan. Kuncinya yang pertama adalah dari Tuhan. Maka saya dorong setiap saudara, mendekatlah pada Tuhan. Bangun kehidupan doamu yang baik, bangun hubungan pribadi yang baik. Saudara, tekunlah dalam ibadah pada Tuhan, tekunlah dalam melayani. Bawa banyak orang, apalagi supaya mereka juga bisa dapat damai seperti saudara. Bawa mereka datang pada Tuhan, bawa mereka ke gereja, bawa mereka ikut ibadah, supaya semua orang, apalagi yang kau kasih, juga bisa dapat damai sejahtera yang luar biasa di dalam Tuhan. Kata anda di mana saudara? Di dalam Tuhan. Sekali lagi, di mana saudara? Di dalam Tuhan saudara. Saya kenal seorang saudara ya, baik saudara. Ya dulu karena ada relasi kerja waktu saya jadi pengusaha. Dia cerita saudara, dia sering saya injil. Dia itu ngalami ya pekerjaannya maju sukses, tapi nggak tahu, dia berkata hatinya kosong. Kenapa juga dia nggak tahu, pokok aslinya kosong, pikirannya tuh blank gitu saudara. Nggak tahu kenapa, jadi orang bingung saudara. Di rumah bingung, keluar ya bingung saudara. Naik Mercy bingung, naik becak ya bingung saudara. Pokok bingung lah saudara. Nggak tahu kenapa. Oh ada loh saudara, orang-orang yang ngalami gitu ada loh, betul nggak saudara? Jadi bingung sudah, akhirnya supaya dia untuk melupakan ya bingungnya itu, sudah cari-cari apa yang bisa dikerjakan. Akhirnya ambil pulsa, ngecat rumah saudara. Jadi rumahnya dicat sendiri, nggak panggil tukang cat. Kamarnya dicati terus. Selesai kamarnya, tempat tidurnya ganti, dapurnya dicati saudara. Selesai ruang tamunya dicati saudara. Dalam ya selesai semua, ganti yang depannya ya dicati semua saudara. Sudah habis, bingung gimana? Sudah semua selesai, ganti pagernya dicat semua saudara. Satu kali waktu saya sedang cat pagar, saudara cat pagar, kira-kira jam 1 jam 2, RT-nya lewat saudara, ngomong, bah jam 1 jam 2 kok ngecat pagar toh bah. Dia sedih, malu saudara, tapi masuk. Tapi bersyukur karena dia teman saya. Waktu saya jadi pengusaha, saya beritakan Injil pada dia. Saya beri kesaksian, di dalam Tuhan ada damai saudara. Singkat cerita, dia datang pada Yesus dan akhirnya sembuh, akhirnya punya damai, dan akhirnya bisa jadi hamba Tuhan. Amin. Satu lagi saudara, kesaksian dalam Tuhan itu luar biasa. Saya ke Samarinda, salah satunya ada yang bersaksi waktu kita makan bersama saudara. Saya dulu berkata, dulu saya juga di Solo katanya. Dia cerita saudara, bagaimana bisa kenal Tuhan saudara. Yaitu satu hari dia ngalami jatuh pailit, dia ngalami badai, dia ngalami goncangan sampai stres. Bukannya stres biasa, depresi berat saudara. Sudah sampai gak bisa mikir, gak bisa apa-apa. Sudah gak kerja, gak kemana-mana, hanya bisanya di rumah saja. Sudah gak tahu lagi, gak bisa apa-apa saudara. Keadaannya berat, dia berkata depresi berat sekali, gak bisa apa-apa. Bersyukur ada jemaat keluarga Allah yang ngajak isinya untuk kebaktian di Widuran ini saudara. Dia berkata gitu saudara. Lalu setelah berapa minggu istrinya kebaktian di keluarga Allah, satu hari pulang dari gereja bawa radio saudara. Lalu dia ya nggak bisa apa-apa, dia duduk saudara. Katanya isinya taruh radio di depannya dia. Radio disetelkan, radio El Shaddai gitu saudara. Disetelkan 24 jam.
disetel terus, nggak dimatiin. Ya, pagi, siang, sore, firman Tuhan, kesaksian, pujian penyembahan, firman Tuhan, kesaksian, firman Tuhan, firman Tuhan, kesaksian, pujian penyembahan, kan terus menerus saudara, betul gak? 24 jam, firman Tuhan, kesaksian, ya, pujian penyembahan, firman Tuhan, kesaksian. Saudara dengar ya, sadar atau tidak sadar, ya firman itu kan Tuhan toh, Yesus toh, Raja Damai toh, dengan firman diisi pujian penyembahan, hadirat Tuhan. Sadar atau tidak sadar, pikirannya yang gelap, saudara, mulai diterangi. Akhirnya pikirannya bisa tenang, pikirannya bisa baik lagi, saudara. Hatinya yang tertekan, hatinya yang gelisah, Raja Damai masuk dalam hatinya, diberi damai. Pikirannya positif, pikirannya ditenangi, pikirannya diterangi, hatinya damai, sembuh total tanpa obat. Betul. Akhirnya suaminya juga ikut ke gereja, akhirnya dibaptis, jadi anggota jemaat, ikut som, ikut melayani, sekarang jadi hamba Tuhan di Samarinda. Hanya Tuhan jawaban, hanya Tuhan segala-galanya. Saya dorong setiap saudara yang sedang alami seperti ini, saudara, jawabannya hanya Yesus, hanya Tuhan. Semua bisa berkati, tapi tidak jadi jaminan. Kekayaan bisa membuat kita senang, tapi tidak langgeng. Waktu kekayaan itu koyak goncang, maka hilang damai. Obat-obatan penenang sementara, tapi dalam Yesus ada kesembuhan yang total. Amin. Yang kedua, saudara, miliki kondisi jiwa yang sehat dan positif. Katakan, miliki kondisi jiwa yang apa? Sehat dan positif. Sekali lagi apa? Sehat dan positif. Sekali lagi, saudara tangkap ya, katakan. Apa yang pertama? Sehat dan positif, saudara. Oh saudara, ya ada banyak orang itu karena keliru. Kenapa? Ya pikir kalau uangnya sampai miliaran, lah aku hidupku bahagia. Keliru, saudara. Mikir, wah kalau dapat ya apa ya, istri yang cantik, ada pria-pria, istri cantik aku bahagia, saudara. Istri cantik buat bahagia enggak? Saudara jalan-jalan dipeliri-peliri orang, saudara cemburu, marah, kuaplak saja. Betul, belum tentu saudara punya suami yang ganteng. Ayo bahagia enggak ini ibu-ibu? Wah kadang-kadang makan hati malah, apalagi kalau motornya rodok jeleletan gitu. Waduh, benar saudara. Sekali lagi, kadang-kadang kita itu salah menaruh ya hal yang beda, saudara. Nggak akan bisa, saudara. Sehingga akhirnya apa? Sakit hati. Sehingga akhirnya apa? Luka hati, saudara. Sehingga saudara jiwanya sakit, nggak sehat. Ada orang juga karena mikirnya salah, saudara. Wah ini nanti ini mudah berprasangka buruk, dia pasti mengkhianati gitu. Makin dipikir makin sakit hati. Wah ini nanti aku difitnah, aku diperlakukan, aku bisa hancur, besok aku pahit, macam-macam. Intinya pikiran yang negatif akan membuat hati kita tertekan, akan membuat hati kita terpukul, akan membuat hati kita bisa luka, akan membuat hati kita bisa luka parah. Kalau terus pikirannya negatif, akhirnya jiwanya sakit, bukan sehat. Supaya bisa saudara sehat, miliki pikiran yang positif. Dalam Tuhan ada tuntunan, dalam Tuhan ada pertolongan, dalam Tuhan ada jaminan, dalam Tuhan ada jawaban. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Pikirannya positif, karena Tuhan positif. Tuhan hanya punya positif, nggak ada yang negatif. Berani positif dalam Tuhan, saudara, maka hatinya tenang, hatinya terjaga. Kalau jangan sampai pikirannya negatif. Kalau saudara punya pikiran yang positif, jiwamu sehat, saudara bahagia, saudara bahagia. Tapi kalau pikiranmu negatif, saudara dengar, hatimu luka, hatimu sakit, saudara nggak bisa bahagia. Sekali lagi tangkap itu, dan saudara bisa mengalami kasih karunia anugerah yang luar biasa. Yang pertama, miliki hubungan
yang baik, yang intim dengan Tuhan. Itu nomor satu. Kedua, jaga pikiran, jaga hati. Pikiran yang benar, jangan terus yang mudah pikiran yang berprasangka buruk. Saudara, jaga pikiran, jaga hati dengan segala kewaspadaan supaya saudara sungguh-sungguh bahagia. Saudara, amin. Lah kalau sudah terlanjur sakit hatinya gimana? Pahit hatinya gimana? Luka hati gimana? Di sini ada enggak yang hatinya sedang sakit, hatinya luka, kecewa? Ada enggak, saudara? Enggak ada yang ngaku, enggak ada yang ngaku itu, saudara. Enggak tahu ada enggak. Tapi di mana-mana seringkali bisa banyak. Kita sekarang belajar ya bagaimana, saudara, kita bisa sembuh kalau sampai kita ngalami sakit hati kita, sakit jiwa kita, saudara. Kadang-kadang orang itu karena tidak nyadari. Ya, satu yang pertama supaya kita bisa sembuh, menyadari ada gejala yang tidak beres. Seperti tubuh. Kalau saudara tubuh itu seringkali sudah ada sinyalnya. Misalnya lah, saudara buang air kecil, lalu di situ banyak semutnya. Tandanya apa? Saudara bisa punya, ngerti toh? Ada tandanya, saudara. Kalau saudara terus mengingau, apa? Orang Solo, angop gitu, terus menerus, tandanya apa? Ya capek, letih, harus mulai istirahat. Betul nggak, saudara? Segala sesuatu itu ada tandanya, saudara. Demikian juga dengan jiwa kita. Kita harus mulai teliti. Ada tanda-tandanya. Kalau jiwa kita itu sakit, karena banyak orang sebetulnya sakit jiwa. Bukan rumah sakit saja. Jiwanya sakit nggak nyadari, saudara. Kadang-kadang seperti itu. Kalau diteliti sungguh-sungguh, banyak kadang-kadang sakit hatinya, jiwanya, tapi tidak nyadari. Mulai kita pelajari, saudara. Misalnya pikirannya terus kacau, sulit fokus, apa-apa ragu, maju mundur, takut salah. Terus pikirannya dipikir yang sensitif, negatif, mudah emosi, mudah tersinggung, saudara. Oh, cepat sangat letih senantiasa, saudara. Ya, nggak ada gairah, semangat lagi untuk ya hidup, nggak ada bahagia. Mulai menjauh, ya biasa dekat dengan keluarga, sekarang mulai menjauh, saudara, dari keluarga, dari komunitas, saudara. Tidurnya tidak teratur, makanya berantakan, saudara. Bahkan kadang-kadang lari, alkohol atau yang lain, saudara. Pokok hidupnya mulai kacau. Saudara dengar, itu sebetulnya tandanya jiwamu sedang sakit. Itu tandanya ada sakit dalam jiwamu, ada luka dalam jiwamu, saudara. Itu tandanya. Menyadari. Orang yang tidak menyadari nggak pernah ditatasi, betul nggak? Nggak pernah disembuhkan. Waktu kau menyadari, baru ada usaha untuk mengatasi. Dalam dunia medis seringkali orang check up. Tujuannya apa? Nyadari, ini gulaku terlalu tinggi apa enggak? Ini kolesterolku bagaimana? Asam urat bagaimana? Jantungku bagaimana? Dengan check up kita tahu tandanya, maka baru ada langkah. Amin. Saudara, cek. Sekarang dicek, coba saudara mikir, hidupmu ini gimana? Mudah tersinggung, rasa tertekan, nggak bisa fokus lagi, jengkel terus, saudara. Nggak suka kumpul-kumpul banyak, sukanya kumpulnya dengan sama-sama pencemooh saja, saudara. Kalau kumpulnya dengan golongan sakit hati itu seringkali kumpulnya sukanya dengan sakit hati, saudara. Gerombolan sakit hati biasanya gitu, saudara. Sukanya nyatu gitu, saudara. Itu tanda-tandanya jiwamu sakit, jiwamu tidak sehat, jiwamu sedang luka. Betul? Betul, saudara. Mazmur 42 ayat 6a. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Tandanya tertekan. Ini Daud, saudara. Ya, dan gelisah dalam diriku. Daud tahu ini sesuatu yang nggak bagus. Kenapa tertekan? Kenapa gelisah? Kalau saya baca terus, ayo bangkit. Aku mau memuji-muji Tuhan. Aku mau bersorak-sorak dalam Tuhan. Ada sesuatu yang perlu diatasi. Ada sesuatu yang perlu dibenahi, saudara. Sehingga akhirnya Daud bisa menulis seperti tadi itu, saudara. Di dalam Tuhan, pada Tuhanlah aku dapat kegembiraan yang penuh, melimpah, saudara. Bahkan kebahagiaan yang kekal. Amin, saudara.
Ya, itu satu yang luar biasa. Satu, menyadari. Kedua, saudara, mencari pertolongan. Saudara, secepat mungkin. Sudah menyadari tapi ya diam. Sudah check up, ini kolesterolnya tinggi, ini jantungnya dalam keadaan gawat, diam saja, jangan. Langsung cari pertolongan, langsung supaya bisa diatasi. Ya, mau ke dokter mana, mau apa untuk dilakukannya. Cari pertolongan secepat mungkin. Yang pertama, Anda perlu mencari Tuhan ya segera mungkin, karena yang nomor satu adalah dari Tuhan. Saudara, bahagia dari Tuhan. Nomor satu juga kesembuhan dari Tuhan. Tuhanlah Yehova Rafa, Tuhanlah sang penyembuh, Tuhanlah dokter di atas segala dokter. Tuhan menyembuhkan tubuhmu, Tuhan juga bisa menyembuhkan jiwamu, Tuhan bisa menyembuhkan hatimu. Tuhanlah sang penyembuh, Dia Yehova Rafa. Amin saudara. Dalam Tuhan akan ada kesembuhan. Saudara, jangan diam, saudara. Iya, sadari, terus datang pada Tuhan, terbuka pada Tuhan, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Keterbukaan awal penyelesaian, awal pemulihan. Kalau saudara punya sakit hati, pahit hati, terus saudara tahu, saudara mudah tersinggung, saudara mudah marah, hidup saudara nggak bahagia, saudara diamkan saja selamanya. Saudara luka hati, sampai mati masih luka hati. Saya pernah dengar loh saudara, ya besok orang tua umurnya sudah 80 lebih saudara. Ya, suaminya sudah mati, orang ibu tua saudara. Lalu waktu dibesuk, lalu waktu mau didoakan, lalu cerita-cerita masalahnya. Aku itu benci sekali suamiku loh, dulu nyeleweng, macam-macam saudara. Ini suaminya sudah meninggal puluhan tahun, dia sudah tua umur 82 tahun, tetap benci. Karena nggak pernah diselesaikan, karena nggak pernah disembuhkan. Datang pada Tuhan, buka hatimu pada Tuhan. Ya, jujur pada Tuhan. Oh Tuhan, hatiku luka. Oh Tuhan, hatiku pahit. Oh Tuhan, hatiku tertekan. Belajar seperti Daud, datang pada Tuhan, supaya Tuhan cabut akar kepahitan, supaya Tuhan balut luka dalam hatimu, supaya Tuhan sembuhkan hatimu, sembuhkan jiwamu, sembuhkan tubuhmu, sembuhkan semua keluargamu. Saudara, itu langkah yang pertama, keterbukaan, awal pemulihan. Sebelum terbuka, saudara sulit sekali ngalami. Saudara jangan tutupi terus, saudara jangan simpen terus. Ditutupi terus, disimpan terus, itu jadi racun. Betul, racun bagi hatimu, racun bagi jiwamu, racun bagi tubuhmu. Terbuka dengan Tuhan, saudara. Lalu juga cari pertolongan, saudara, pada sesama yang saudara anggap dia baik orangnya. Dia akan membimbing, dia akan menolong. Misalnya dengan orang tua, saudara bisa terbuka. Saudara sedang alami seperti ini, saudara merasa tertolak, ya karena merasa dibedakan orang tua. Saudara datang orang tua atau pasangan, ya saudara merasa ada sakit hati satu dengan yang lain, dengan pasangan, terbuka dengan pasangan, satu dengan yang lain dibukakan. Oh seringkali kadang-kadang orang nyakiti tapi juga enggak merasa nyakiti, saudara. Dibuka, semua bisa diselesaikan, saudara. Mungkin juga saudara bisa datang pada pemimpin yang baik. Kalau di gereja kelompok saya bisa datang pada pemimpin KKS, tapi KKS yang baik, saudara. Saya juga ajak setiap di sini, setiap KKS, jadilah KKS yang baik. Kalau ada yang konseling, jangan diower-ower di dunia dalam berita gitu, saudara. Nenek bilang itu tidak boleh. Loh betul, saudara. Kita harus bisa dipercaya. Ada orang konseling itu harus dijaga rahasia di konseling. Berikan solusi yang baik, berikan arah yang baik, berikan saudara arah-arah supaya sungguh-sungguh bisa menolong mereka, supaya saudara bisa mengembalakan anggota dengan baik atau sesama anggota kelompok saya. Tapi orang yang saudara pandang dia baik, dia akan mau cari solusi, berikan solusi. Bisa juga dengan hamba-hamba Tuhan,
para pemimpin, gembala sidang bisa saudara, sehingga saudara dapat solusi, sehingga saudara juga dibantu. Nomor satu pasti Tuhan, tapi kadang-kadang Tuhan itu ya pakai manusia juga untuk bicara, sebab tidak semua orang kadang-kadang peka dengan suara Tuhan. Dari sesama bisa dapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur saudara, ya itu luar biasa sekali dalam gereja kita saudara, ya ada call center. Call center itu apa saudara? Ya di gereja kita ada call center 24 jam saudara. Ya saudara lihat ya, ini di sebelahnya welcome room. Saudara tahu ya, kalau di sini turun sebelah kiri, di sana selalu ada saudara. Ya call center adalah tempat setiap orang bisa tanya segala sesuatunya tentang gereja kita. Mau tanya jadwal, dia bisa memberitahukan. Mau tanya ya pelayanan dalam gereja kita, saudara bisa menghubunginya. Mau misal daftar pernikahan, saudara bisa menghubungi call center. Mau apapun saudara, mau baptis lah, mau tanya tentang Pondok Daud dan semuanya, itu tempat untuk tanya saudara. Tapi bukan hanya tanya saja, nanti dia bisa carikan ya solusinya. Misalnya saudara mau nikah, call center yang terima, tapi akan dihubungkan kepada departemen pernikahan. Ya, di situ ada konseling. Kita juga sangat bersyukur sekali. Ya, di gereja kita ada ya divisi konseling, dan orang-orang yang jadi konselor itu sudah hasil dari didikan pelatihan yang sedemikian rupa sehingga dipersiapkan sungguh-sungguh supaya bisa memberikan solusi konseling yang baik saudara. Dulu pernah kita belajar di Amerika, saudara, konseling, saudara, itu bayar mahal belajar di sana, tapi sudah diterapkan sehingga bisa memberikan solusi masalah keluarga. Nanti dengan yang bagian keluarga, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah pelayanan di bagian masing-masing, sehingga saudara juga bisa dapat solusinya, saudara. Lalu saudara ada lagi retreat encounter. Saudara dengar, gereja kita selalu ada retreat encounter. Tadi saya lihat nanti ada pengumuman ada retreat encounter. Retreat encounter itu apa saudara? Dikemas khusus supaya jemaat yang tadi ngalami luka batin, luka hatinya, saudara, bisa di retreat encounter disembuhkan. Setelah itu dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, membawa penjebolan, membawa kebangkitan, bawa kuasa dalam hidupnya. Sengaja dibuat karena banyak anak-anak Tuhan sekalipun yang masih tadi saudara sebetulnya ada luka hati atau terikat oleh roh-roh jahat atau apapun. Ada orang sebelum jadi Kristen dia mengalami masalah besar, mengalami goncangan besar. Yang namanya orang mengalami masa goncangan lalu datang pada Tuhan, akhirnya terima keselamatan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah ikut Tuhan, tapi belum pernah diselesaikan masalah luka hatinya. Maka jadi orang Kristen tapi terus pahit hati, jadi orang Kristen tapi masih sakit hati. Kalau itu adanya nggak pernah bisa tumbuh. Anak lahir saudara, kalau waktu lahirnya lukanya tidak disembuhkan, nggak pernah anak itu bisa bertumbuh. Demikian juga dengan anak-anak rohani. Setiap saudara, ya setiap jemaat, saudara kalau ada luka harus disembuhkan. Maka ada retreat encounter yang melayani khusus. Bukan hanya jemaat loh, pelayan Tuhan aja. Ya saudara lihat, kadang-kadang mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah kecewa. Termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta sama. Kalau luka hatinya tidak disembuhkan, terus perkataannya akan nyakiti orang lain. Pelayanan nggak bisa maju. Dia melayani tapi hatinya nggak bahagia. Nah, saudara bisa ikut itu. Di sana saudara akan lihat ada penjebolan, ada kesembuhan batin. Saudara pulang jadi pahlawan. Saudara pulang menyala-nyala. Saudara pulang bawa kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Amin. Bawa orang kepada gereja, ya saudara, sehingga lihat hal yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, semangat yang menyala-nyala untuk pemulihan. Ada semangat yang menyala-nyala, ada perjuangan yang menyala-nyala
untuk mengalami pemulihan, kesembuhan batinnya, jiwanya disembuhkan. Ada keinginan, ada semangat berjuang, nggak pasrah nasib. Oh sudah, ya luka hati, sudah tahu aku memang sensitif, mudah tersinggung, aku memang mudah goyang gitu saudara. Tahu tapi diam saja, saudara nggak bisa sembuh. Saudara tadi datang pada Tuhan, ya sesama, tapi saudara mulai ada langkah datang pada Tuhan, sungguh-sungguh ada langkah nyata. Kalau saudara tidak punya semangat untuk cari, untuk melangkah, lakukan firman Tuhan ini, selamanya nggak akan bisa. Saya ingat saudara, waktu Tuhan Yesus lewat, ada seorang buta matanya. Dia tahu Yesus ini sang penyembuh. Saudara lewat, kalau dia nggak semangat, aku kan lahir buta, aku sudah usaha nggak pernah bisa. Ya Tuhan Yesus lewat, hanya lewat saja. Sekalipun sang penyembuh ada, sekalipun kesempatan saat itu untuk sembuh ada, nggak pernah sembuh, tapi bersyukur. Ya Bartimeus, semangat, Yesus anak Daud, kasihani aku, tolong aku. Oh Yesus tetap jalan, dia teriak lebih keras, Yesus anak Daud, tolong, tolong. Ditegur muridnya, teriaknya lebih keras, Yesus tolong, tolong, tolong. Yesus berhenti, Yesus menolong, dia mendapatkan kesembuhan. Betul? Sama, melangkah. Waktu diberi kesempatan, waktu dengan firman Tuhan ini, ada semangat untuk sembuh, ada semangat untuk dipulihkan, dan saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Waktu saya di Samarinda juga ada satu saudara kesaksian lagi, ya satunya juga, mereka juga sudah jadi hamba Tuhan. Dia cerita dulu dari Solo, jadi dua hamba Tuhan ini dari Solo. Dia berkata punya anak sejak kecil itu terlambat bicara, ya delay speak gitu saudara. Ya terus saudara sampai SMP masih ngomong tuh sulit sekali, sehingga sering ditertawakan orang, sehingga sering diejek, bahkan di sekolah sering dibully. Anak ini sampai wah ingin keluar dari sekolah saja, ya bahkan divonis autis berat gitu saudara. Lalu orang tuanya terus dorong kita cari jalan, ya dengan jalan pengobatan, dengan jalan ini kita berjuang. Kalau sampai nggak bisa, ingat sampai sekarang belum bisa, masih ada satu jalan, yaitu jalan surga katanya gitu saudara. Berjuangnya jalan surga. Dan rupanya waktu orang tuanya berkata masih ada jalan surga, itu jadi rema, apinya menyala dalam roh anak ini saudara, berkobar dalam rohnya saudara. Setiap kebaktian dia seringkali selesai saudara, dia langsung dibawa nunggu saya saudara, minta tumpang tangan selalu, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dalam nama Tuhan disembuhkan. Dia otis saudara, tapi terus minta dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Ini karena dapat terima, menyala terus. Sekarang sembuh total, jenius, jadi ranking terus saudara. Dia sekolah full gratis, dia masuk SMA Taruna Nusantara. Biasanya lulusan di situ akan jadi ABRI, jadi tentara, jadi polisi. Sekarang jenius dan luar biasa, ranking terus. Dalam Tuhan ada kesembuhan, dalam Tuhan ada pertolongan, dalam Tuhan ada mujizat. Tapi perlu melangkah. Dia dapat terima, didorong Tuhan, nggak melangkah nggak bisa melangkah. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Satu hamba Tuhan, Joyce Meyer, luar biasa. Hamba Tuhan dipakai luar biasa. Lanjut ya, apa yang dialami dia. Joyce Meyer mengalami pelecehan seksual oleh siapa saudara? Ayahnya sejak kecil. Bahkan ia mengaku diperkosa lebih dari 200 kali. Kira-kira bayangin saudara, diperkosa oleh ayahnya sendiri lebih dari 200 kali. Itu mungkin sudah jiwanya robek-robek, hancur mungkin saudara. Luar biasa sekali. Ya, hingga usia 18 tahun, dari kecil sampai 18 tahun, ibunya mengetahui hal ini, tapi milih diam, membuat Joyce bertumbuh dalam trauma, saudara, dan rasa tidak nyaman. Ia juga mengalami pernikahan pertama yang manipulatif dan penuh dengan tekanan. Dia mengalami banyak beban yang berat, badai yang berat, saudara. Oh, yang sebetulnya buat dia bisa hancur, tapi luar biasa ada rema untuk dia. Saudara dapatkan, saya tahu
Tuhan tidak mengeluarkan saya dari peristiwa ini, dari masalah itu. Dia tetap sempat mengalami tidak diluputkan, tapi Tuhan memberi saya kekuatan untuk melaluinya. Tuhan punya rencana. Dia percaya, dia berpikir positif. Aku ngalami sini, tapi Tuhan beri kekuatan. Aku tetap kuat. Aku bisa kuat, gak ada tantangan. Bahkan Tuhan punya rencana melalui peristiwa ini. Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Lanjutkan lagi, saudara. Meski masa lalunya kelam, Joyce percaya bahwa Tuhan punya janji atas hidupnya. Ia berjuang untuk meraih janji itu melalui pelayanan, pengampunan. Hatinya mau mengampuni, saudara. Joyce hampir kehilangan masa depan, harga diri, dan panggilan hidupnya. Namun ia rebut kembali, take over identitasnya di dalam Kristus dan menjadi penginjil global. Lanjutkan. Ia bangkit dari trauma yang ekstrim. Joyce membangun pelayanan, enjoying everyday life yang menjangkau lebih dari 200 negara. Kalau tadi perkosa 200 lebih, ini sekarang jadi berkat 200 negara lebih. Ia menulis lebih dari 100 buku dan memberikan kekuatan bagi korban pelecehan di seluruh dunia. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada pembalikan. Buka hatimu, datanglah pada Tuhan. Saudara tidak hanya diperintahkan untuk mendengar, saudara sedang diperintahkan mengalami pemulihan. Saya tutup dengan satu lagu yang ada kaitannya, saudara. Kisah di balik lagu Sentuh Hatiku. Saudara lanjutkan. Bagaimana lagu ini tercipta. Teman Jason adalah seorang gadis yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah, sama saudara, oleh ayah kandungnya. Trauma parah menyebabkan ia mengalami gangguan mental sehingga harus dipasung, dirantai di rumah, saudara. Dianggap gila gitu, saudara, selama bertahun-tahun karena kepahitan dalam hatinya yang mendalam. Lanjutkan. Satu hari rantai pasung itu terlepas. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah membunuh ayahnya. Namun ketika ia berniat melakukannya, ia merasa melihat Tuhan Yesus yang berkata, kamu harus memaafkan ayah kamu. Ampuni. Gadis itu menolak keras. Ia menangis, ia teriak dan memukul karena tidak sanggup memaafkan penderitaan itu. Kemudian ia merasa Tuhan memeluknya sambil berkata, aku mengasihimu. Kasih itu meluluhkan hatinya. Kasih itu memenuhi hatinya. Kasih Kristus yang melampaui luka dalam hatinya. Kasih Kristus yang menyembuhkan luka dalam hatinya. Kasih Kristus yang memenuhi hatinya. Dia bisa mengampuni, dia bisa mengasihi, dia mengalami pemulihan. Dan itu luar biasa, saudara. Setelah pergumulan yang dalam, gadis itu akhirnya mampu melepaskan pengampunan. Keputusan ini membawa pemulihan bagi seluruh keluarga. Dan momen tersebut terjadi tepat sebelum sang ayah meninggal dunia karena stroke. Hanya hubungan dengan ayahnya dipulihkan. Hanya hubungan seluruh keluarganya dipulihkan. Saudara, dengan dalam Tuhan ada pertolongan. Buka, saudara, jangan disimpan. Jangan simpan, buka hati. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Setelah itu maka tercipta lagu ini, saudara. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, semua yang terjadi. Tak pernah sendiri hidup ini. Selalu Tuhan itu menyertai. Betapa ku sadari di dalam hidup ini kau selalu memberi rancangan baik oleh karena kasih. Lalu ini, saudara, lagunya, refrennya, Bapak sentuhlah hatiku. Datang pada Tuhan, dibuka, enggak disembunyikan. Sentuhlah hatiku, ubah hidupku jadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lagu ini bercerita apa yang dialaminya, saudara. Dan waktu kita memujikan ini,
Kalau kita juga mau buka hati kita, izinkan Tuhan jamah, saudara akan mengalami. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Sentuh hatiku, ubah hidup. Pakai lagu ini menjadi doa setiap kita, saudara. Setiap orang bisa luka, sakit hatinya, sampai pendeta, sampai saya pun sama. Tapi waktu kita sakit, jangan diam saja, jangan disembunyikan, buka di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan, minta jamah hatiku Tuhan, pulihkan hatiku Tuhan, sembuhkan hatiku Tuhan. Oh, ajarku mengerti rencanamu yang luar biasa, yang selalu memberi bagai yang mengalami, yang tiada. Saya undang setiap saudara yang merasa butuh, datang pada Tuhan, mau buka hati saudara pada Tuhan, supaya dijamah oleh Tuhan. Maju, maju, maju. Saudara yang saat ini datang, saya percaya saudara, banyak kita mengalami, ya sadar atau tidak sadar, sakit dalam hati kita. Saatnya datang pada Tuhan. Maju, segera saudara, maju. Saya tergerak untuk kita doakan, supaya hari ini hari penyelesaian bagi saudara. Saudara tidak diperbudak oleh sakit hati, saudara tidak diperbudak oleh luka. Datang pada Tuhan, dari Tuhan datangnya pertolongan. Ini kesempatan untuk mengalami pemulihan dari Tuhan saudara. Segera, segera, segera. Jangan ada yang ditunda-tunda, baik yang di bawah, baik yang di atas. Bahkan segera, kita nggak punya waktu banyak. Kesempatan saat Tuhan tantang untuk maju. Kalau Roh Kudus bicara dalam hatimu, jangan sembunyikan, jangan keraskan hatimu. Karena Tuhan berkata, saat aku ketuk pintu hatimu, bukalah pintu hatimu. Aku akan masuk dalam hatimu, aku akan berkarya dalam hatimu, aku akan menyembuhkan, aku akan memberi pemulihan. Orang siapa lagi saudara? Siapa? Segera, segera, segera. Kita nggak punya waktu banyak. Jangan sia-siakan kasih karunia. Saat Tuhan berbicara, saatnya saudara nanggapi. Saat Tuhan berbicara, saatnya saudara mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Segera. Jangan bawa sakit hati pulang saudara, jangan bawa luka hati pulang saudara. Oh, bawa pada Tuhan, taruh di belakang Tuhan. Buka hati saudara, disembuhkan Tuhan. Pulang dengan kesembuhan, pulang dengan pemulihan, pulang dengan pengurapan, pulang dengan lapang hati, pulang dengan pengampunan, pulang dengan segala kasih karunia. Sekali lagi, yang terakhir saya undang setiap saudara, jangan saudara bertahan saat Roh Allah berbicara, saat Roh Allah berkata-kata, saat Roh Allah dorong saudara. Saatnya saudara tanggapi, saatnya saudara mengalami pemulihan. Ora lapa sakara. Saudara yang sudah maju ke depan, berdoa sungguh-sungguh. Bawa saudara di hadapan Tuhan, bawa buka hati saudara di hadapan Tuhan. Awal pemulihan adalah keterbukaan. Waktu saudara buka hati saudara, Tuhan akan jamah hatimu, Tuhan akan sembuhkan hatimu, Tuhan akan berikan lapang hati, Tuhan akan berikan roh pengampunan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, kasih yang memenuhi hatimu. Bahagia, damai yang memenuhi hatimu. Oralapasa karalapasa. Tuhan kamu doakan semuanya, yang di depan, yang maju ini, yang di belakang, yang di balkon, semua datang pada Tuhan. Saudara minta Tuhan jamah. Saya percaya ini waktunya saudara mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Hamba Tuhan bantu doakan, ya SGD, SGB bantu doakan. Pendoa yang sudah ditugaskan, hamba Tuhan bantu doakan. Ayo segera, supaya segera kita bisa layani jemaat. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Pulihkan hidupnya, cabut setiap akar kepahitan dalam nama Yesus. Jamah hidupnya Tuhan, pulihkan hidupnya Tuhan. Oralah pasakaralah, jamah Tuhan, jamah. Hiralah pasakaralah. Tuhan jamah. Hari ini pemulihan, kesembuhan. Oralah pasakaralah, jamah. Tuhan mengasihimu. Tuhan sedang datang dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, tangan Tuhan diulurkan padamu. Oralah pasakaralah, Tuhan cabut setiap akar kepahitan, cabut Tuhan.
Hiralapasa, sembuhkan, 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 sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Jamah, jamah, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah, jamah, jamah Tuhan, jamah. Hiralapasa, karalapasa, breakthrough, terobosan, jamah. Oralapasa, sembuh, sembuhkan, sembuhkan. Aliri kasih yang tidak terbatas. Dilimpahi pengampunan. Hiralapasa, karalapasa, karalapasa. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Pulihkan, pulihkan. Hiralapasa, karalapasa. Jamah, jamah, jamah Roh Kudus. Hiralapasa, karalapasa, karalapasa, hiralapasa, karalapasa. Jamah, 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 jamah Tuhan. Tuhan, pegang tangannya. Tuntun Tuhan, beri kekuatan yang ekstra. Hiralapasa, karalapasa. Jamah, 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 jamah. Hari ini hari penyelesaian. Jangan takut. Hari ini hari penyelesaian, hari pertolongan, hari mujizat, hari kasih karunia. Oralapasa, karalapasa, karalapasa, karalapasa. Jamah, jamah, jamah Tuhan, jamah Roh Kudus. Hiralapasa, karalapasa. Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Pesan Tuhan, jamah Tuhan, jamah Roh Kudus. Oralapasa, sebuah roh penolakan dihancurkan. Kasih datang. Penerimaan Tuhan datang. Engkau dikasih Tuhan. Engkau dikasih Tuhan lebih daripada yang lain. Oralapasa, karalapasa. Jamah, jamah, jamah Tuhan. Jamah Tuhan, pulihkan. Pulihkan Tuhan. Bersihkan sampai ke akar-akarnya. Yang paling tersembunyi, yang disembunyikan, dicabut oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Oralapasa, karalapasa, karalapasa. Jamah, 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 jamah. Oralapasa, karalapasa, mengalir. Kasih Allah, kasih dari surga mengalir. Mengaliri hatinya, mengalir. Oralapasa, karalapasa. Jamah, 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 jamah Tuhan. Tangan Tuhan menjamahmu. Tangan Tuhan akan menuntunmu. Engkau tidak akan sendirian. Tuhan bersamamu. Hiralapasa, karalapasa, karalapasa. Jamah, teguhkan Tuhan, kuatkan Tuhan. Hiralapasa, karalapasa, hiralapasa. Jamah, jamah, jamah Tuhan. Oralapasa, karalapasa, 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 Tuhan memperhatikanmu. Ini Kairos, waktunya. Tuhan, tolong kau, waktunya Tuhan berkarya. Hiralapasa, karalapasa, jamah, 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 jamah. Oralapasa, karalapasa, oralapasa, pengurapan yang memberikan kesembuhan, berikan pemulihan. Jamah, 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 jamah Tuhan. Terangmu terangi seluruh hidupnya. Raja Tuhan, jamah, jamah, jamah. Oralapasa, karalapasa, lembutkan hati. Tuhan, limpahi dengan kasih setia. Jamah, jamah. Engkau dikasihi Tuhan, engkau dicintai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Oralapasa, karalapasa, jamah, jamah, jamah Tuhan, jamah. Oralapasa, Roh Kudus. Adakan terobosan Roh Kudus. Hiralapasa, karalapasa, jamah, jamah, jamah. Oralapasa, karalapasa, karalapasa. Dapat, dapat, dapat. Limpahi dengan kasih yang dari surga. Kasih agape. Oralapasa, karalapasa, jamah, jamah. Hiralapasa, karalapasa, karalapasa, jamah, 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 jamah Tuhan. Jamah, jamah. Oralapasa, karalapasa, jamah Tuhan. Tuntaskan, tuntaskan. Hari ini penyelesaian.
Hiralapa sakara. Jama Roh Kudus. Hirala tuntaskan Roh Kudus. Jama. Oralapa sakara. Jama. Oralapa sakara. Tuhan Kau yang berfirman, Tuhan Kau yang mengenapi firman-Mu, Tuhan Kau lawat setiap kami. Sekali lagi yang di depan Tuhan, yang di belakang Tuhan, yang di belakang Tuhan, dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus, buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan ketuk pintu hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, dilawat oleh Tuhan, dilanda oleh Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi saudara. Kasih dari Yesus memenuhi saudara. Oralapa, diampuni. Roh pengampunan turun penuh dengan roh pengampunan. Dan kemudian terjadi. Kami tahu sesuatu yang ilahi sudah berkarya di tengah kami Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Engkau yang bertindak, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memenuhi dengan kasih, Engkau yang beri kekuatan, Engkau memberikan pertolongan. Terjadi pembalikan, terjadi kesembuhan, terjadi kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwanya sehat, pikirannya positif, diberkati, jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.